Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba', para santri-santriwati dan para pemirsa semuanya, saudara-saudaraku dan keluarga besar Askar Kauni, pada malam hari ini kami dari Askar Kauni Zul Jalali wal Ikram Bandar Lampung ingin berbincang-bincang tentang kesalahan-kesalahan atau kelalaian-kelalaian yang terjadi dalam bulan Ramadan ini. Hal-hal yang tidak kita sadari bahkan bisa membatalkan puasa kita. Maka kita perlu sharing tentang ini untuk memastikan agar ibadah puasa kita menjadi utuh, ya, menjadi baik dan sempurna, sehingga mencapai apa yang kita harapkan jadi pahala amal soleh buat kita semua. Saya ditemani yang menjadi narasumber kita, Bapak Ustadz Firmansyah, sebagai satu dari tim pengajar di Askar Kauni Zul Jalali wal Ikram Bandar Lampung. Assalamualaikum Pak Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seperti saya kata pengantar tadi Pak Ustadz, ini kan banyak saudara-saudara kita, bukan hanya anak-anak muda, bahkan orang-orang tua juga mungkin kurang wawasan pengetahuan tentang Ramadan ini, sehingga ada beberapa hal yang membatalkan puasa mereka. Mungkin perlu kita saling sharing pengetahuan ini agar puasa itu menjadi baik. Misalnya tidur yang berlebihan, ya kan? Atau sahur sudah dekat banget dengan waktu azan, itu seperti apa? Kemudian juga saya lihat dalam keseharian, misalnya bercanda, bergurau, berbicara kebablasan mungkin, ya, tidak terkontrol. Nah, ini mungkin hal-hal yang tidak disadari, apakah bisa merusak puasa atau tidak ini. Nah, bagaimana secara hukumnya? Terima kasih, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik semua para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tentang terkait Ramadan, memang perlu kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana kita untuk melatih segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap segala amal ibadah kita itu seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pelaksanaan Ramadan, tentunya ada beberapa kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang terjadi di tengah-tengah umat saat ini. Bahkan hampir sebagian umat Islam tentunya terkadang tidak mengindahkan beberapa hal tentang apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada pun beberapa hal tentang kelalaian-kelalaian atau kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Ramadan. Mungkin saya dalam hal ini akan membagi dalam beberapa poin yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah banyaknya kelalaian yang terjadi ketika menjelang sahur hingga waktu subuh. Di antara kelalaian tersebut adalah sebagian orang kaum muslimin itu lebih mengedeluankan makan sahur dengan alasan takut nanti sahurnya tidak kebangun, sehingga akhirnya sahurnya sekitar pukul 1. Mungkin ada yang sebagian sampai nggak makan sahur,
atau mungkin lebih cepat karena cepat, ada ya. pertemuan dengan teman-teman, makan kenyang, merasa terus nggak bangun sahur lagi. Ini gimana, Pak Ustaz? Ya, jadi ini salah satu yang merupakan kelalaian dari pelaksanaan Ramadan itu sendiri. Sebab ini bertentangan dengan sunnah baginda Rasulullah SAW yang terdapat dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah, qultu kam kana bainal azani was sahuri, qala qadru 50 ayat." Bahwa Sabit bin Zaid pada waktu itu salat bersama Rasulullah SAW, sehingga pada waktu itu sahabat Rasulullah berkata kepada Rasulullah, berapa lama jarak antara makan sahur dan sholat subuh? Maka Rasulullah menjawab pada waktu itu, qadru 50 ayat. Jadi sekitar 50 ayat. Jadi menjelang sahur itu ada waktu sekitar 50 ayat. Jadi kita tidak terlalu terburu-buru juga menjelang azan, sehingga akhirnya kita makan sahur itu terburu-buru. Karena makan sahur ini juga sudah tadi menjelang sahur, maksudnya setelah sahur. Ya, jadi jarak sunnahnya diakhirkan makan sahur itu adalah sekitar 50 ayat. Setelah selesai sahur menuju ke azan itu ada sekitar membaca 50 ayat. Ya kalau kita ambil surah, bilanglah surah apa ya? Surah Al-Fajri atau Al-Muluk gitu ya. Sekitar lebih kurang seperti itu. Jadi kita ada senggang waktu di situ, ada waktu-waktu mustajab yang bisa kita berdoa kepada Allah SWT, yang memang dianjurkan Rasulullah juga memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu salah satu kelalaian yang terjadi di kalangan umat muslim pada saat ini. Kemudian yang kedua, waktu sahur hanya diisi makan dan minum saja tanpa melakukan amal ibadah yang lain. Seolah bangun sahur itu untuk makan, hanya untuk makan saja. Padahal sebenarnya banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan di situ di saat kita menjelang makan sahur. Kemudian setelah makan sahur kita bisa berdoa kepada Allah, kemudian kita bisa berzikir, mungkin kita bisa mengamalkan baca Quran. Jadi itu banyak hal amal-amal yang bisa dilakukan. Nah, sehingga pada saat ini yang sering terjadi di masyarakat kita, terutama di kaum muslimin, ketika makan sahur itu prinsipnya hanya makan dan sahur saja, hanya makan dan minum saja. Nah, sehingga tidak terlaksana amal-amalan yang lain. Nah, ini merupakan salah satu kesalahan. Sebab pada saat itu dalam suatu hadis yang pernah saya baca, bahwa di saat itu malaikat itu ditugaskan Allah untuk turun ke bumi untuk mendengarkan doa-doa orang yang sedang berpuasa, yang akan menjalankan ibadah puasa. Maka ketika kita tidak ambil kesempatan itu, maka salah satu yang terjadi di kita adalah kerugian. Nah, itu merupakan salah satu kelalaian dalam pelaksanaan ibadah puasa. Kemudian berikutnya, ketika berpuasa itu dijadikan sebuah alasan sehingga menjadi bermalas-malasan. Nah, salah satunya itu ada satu hadis yang sangat populer di masyarakat. Hadis ini ternyata setelah diteliti oleh pakar hadis dan terdapat juga dalam kitab Sahih Dhaif. Artinya hadis ini ternyata dhaif. Hadis itu adalah naumus shaimin ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'a'u mustajab wa amaluhu mudha'afun. Yang artinya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kemudian diamnya itu bertasbih. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Kemudian pahalanya akan dilipat gandakan. Ternyata ini hadis adalah hadisnya dhaif. Ya, jadi ini merupakan salah satu kelalaian juga, sehingga akhirnya berkembang di kaum muslim pada saat ini. Jadi orang saat ini mengamalkan puasa lebih banyak tidurnya daripada melakukan amal ibadah. Nah, ini salah satu kesalahan dan kelalaian juga yang terjadi di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya itu, apakah ini bisa sampai membatalkan puasa? Ya, jadi kalau sudah terlalu melampaui batas, ini bisa menyebabkan sehingga terjadinya batal puasanya. Tidur terlalu lama. Jadi kalau misalkan tidurnya itu alasan untuk supaya nanti bangun qiyamul lail supaya lebih semangat lagi, ya boleh-boleh saja, artinya tidak sampai membatalkan puasa. Cuma terkadang yang terjadi saat ini sehingga akhirnya orang memanfaatkan hadis ini menjadi amalan. Nah, karena tidur itu juga ibadah. Nah, padahal ini hadisnya dhaif. Nah, kemudian yang berikutnya, sebabkan kelalaian daripada Ramadan ini adalah tidak bisa menjaga lisannya. Nah, jadi bahkan Rasulullah sendiri sudah
memberikan ancaman ya, bahwa di sini bunyi hadis itu malam yad'u qaulaz zawri wal amali bi falaisa billahi hajatan fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Artinya ketika orang yang berpuasa tetapi mulutnya tidak bisa dijaga, mungkin berbicara menghibah orang atau mungkin barangkali menceritakan keburukan orang lain, membuka aib seseorang, sehingga akhirnya ini yang terjadi bahwa orang yang berpuasa itu Allah sendiri tidak akan menganggapnya. Jadi sia-sia ibadah puasa itu. Nah, ini merupakan satu kelalaian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan dalam Quran surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi orang yang pengumpat dan pendusta. Nah, jadi ini ancaman bagi Allah buat manusia, sehingga lebih berhati-hati ketika berpuasa. Karena puasa ini adalah menjaga semua dari segala sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa dan bisa membatalkan ibadah puasa. Kemudian kesalahan yang berikutnya itu mengamalkan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Misalnya, ya, salah satunya yang tadi tidur itu ibadah. Jadi ini jangan menjadikan satu dalil bahwa kita sehingga bisa tidur sepanjang hari, sehingga kita mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan begitu. Nah, jadi ini jangan diamalkan karena ini bukan menjadi landasan untuk kita bisa amalkan, karena ini hadisnya dhaif. Nah, kemudian yang kedua, ini juga ada satu hadis yang sangat populer, bahkan hampir setiap penceramah itu menyampaikannya. Ya, hadis ini yang terkait tentang Ramadan itu dibagi menjadi 3. Nah, 10 pertama itu rahmat, 10 kedua itu ampunan, maghfirah, kemudian 10 ketiga itu aibku minan nar. Nah, ternyata ini hadis juga setelah diteliti, ini hadisnya sangat lemah. Bahkan status hadisnya dhaifun jiddan. Jadi sangat lemah dan tidak bisa menjadi sandaran. Bahkan ini sangat populer sekali di tengah-tengah masyarakat, sehingga akhirnya orang berpikir Ramadan ini terbagi menjadi 3, sehingga akhirnya menjadi satu amalan. Bahwa kita kenapa ini tidak bisa menjadikan landasan dalil, sebab 10 pertama itu rahmat, sementara Allah itu tidak membatasi rahmatnya kapan saja. Nah, jadi itu merupakan salah satu yang menjadi lemahnya hadis ini. Matannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada juga satu amalan yang sampai saat ini itu menjadi populer di tengah-tengah umat. Contohnya di doa berbuka puasa. Nah, yang selama ini sering kita amalkan, bahkan sudah menjadi hal yang umum di kaum muslimin, doa puasa yang sering kita bacakan ya. Bunyinya itu adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Dan ternyata juga ini hadis sangat lemah dan tidak ada contoh dari baginda Rasulullah SAW. Adapun yang menjadi contoh Rasulullah itu adalah zahabal dhama'u wa batalatil uruq wa thabbatal ajru insyaallah, yang bermakna rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan insyaallah. Nah, inilah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sementara yang selama ini sering populer di tengah-tengah masyarakat, tengah umat, nah, doa yang selalu itu, padahal itu adalah hadis yang dhaif. Nah, ini salah satu kesalahan dan kelalaian. Hendaknya kita jangan mengamalkan satu amalan yang hadis itu dalilnya itu lemah, tidak ada syariatnya. Sepertinya itu doa itu dari kecil dulu sudah kita. Ya, begitu. Makanya itu sangat populer sekali. Makanya karena itu ke depan ini kita perbaiki segala sesuatu yang mungkin tidak menjadi kekuatan dalil, yang tidak bisa menjadi amalan. Nah, itu kita tinggalkan. Nah, beralihlah sekarang sesuai dengan syariat Islam yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir itu kesalahan yang berikutnya adalah ketika orang berpuasa, orang malah berpaling dari memahami dan mentadabburkan Al-Quran. Jadi hal yang kelima ini, Ramadan ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dan Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita berpuasa, tidak sedikit pun membaca Al-Quran, tidak sedikit pun mau mempelajari maknanya, tidak sedikit pun mau mentadabburkannya, maka ini merupakan satu kelalaian yang sangat luar biasa. Artinya satu hal yang
beriringan antara Ramadan dan Quran itu satu hal kita tinggalkan. Maka oleh karena itu kita pelajari Al-Quran, maka kesempatan Ramadan inilah untuk bisa membedah Al-Quran supaya kita ada hasil yang kita bawa ketika Ramadan telah berakhir. Inilah merupakan beberapa hal tentang kelalaian dan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika Ramadan. Padahal pahala yang diberikan itu berlipat ganda ya. Ya, sebab Rasulullah sendiri sudah katakan satu huruf ketika kita membaca Al-Quran itu maka nilainya 10 kebaikan. Dalam hadis keterangan itu bahwa satu huruf itu bukan alif lam mim, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, bayangkan ketika kita membaca Al-Quran dengan pada bulan Ramadan dan Allah melipat gandakan itu pahalanya. Maka satu surat aja kita membaca Al-Quran, berapa huruf kita kalikan itu. Nah, itulah besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Nah, sementara kita tidak mau melakukan itu, maka sungguh kita termasuk orang yang sangat merugi dan termasuk orang yang lalai. Begitu, terus bagaimana kebiasaan di dalam masyarakat sebagian saudara kita ini karena menghormati bulan Ramadan dan merasa penting bulan Ramadan mereka puasa, tapi mereka tidak sholat, tidak bersedekah juga. Tapi oke lah, bersedekah itu tambahan lagi ya. Ini sholat dulu. Banyak itu puasa tapi tidak sholat. Ini kedudukan Ramadannya gimana Pak Ustaz? Ada satu hadis yang pernah saya baca, itu hadis ini insya Allah kalau tidak salah saya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, bahwa di situ segala sesuatu yang menyebabkan puasa itu batal, salah satunya adalah perbuatan maksiat. Nah, maksiat ini merupakan menyebabkan batalnya ibadah puasa. Nah, kita tahu bahwa orang yang meninggalkan sholat itu termasuk salah satu bagian daripada orang yang berbuat maksiat. Maka oleh karena itu ketika melaksanakan ibadah puasa dan dia tidak melaksanakan sholat, maka sungguh puasanya tidak akan ternilai apa-apa, sebab sudah membatalkan ibadah puasanya. Jadi berhati-hati kalau kita berpuasa terus kita tidak melaksanakan sholat, kita melakukan satu amal sementara maksiat yang lain kita lakukan, maka dalam Islam ini sangat tidak dianjurkan, sebab tidak bisa diiringkan antara perbuatan amal dan perbuatan kemaksiatan. Maka seharusnya ketika kita beribadah maka kita harus menunaikan ibadah sholat. Dan sholat itu kan ibadah utama ya. Iya, ibadah utama. Jadi itu yang sekarang ini yang kita pahami kan, sholat itu tiang agama. Jadi pondasinya. Jadi kalau pondasinya juga kita tidak bangun, sementara kita bangun yang lain, itu tidak mungkin rasanya kan. Gitu kan. Ya, baik. Mungkin kalau kita mau teliti lebih jauh banyak sekali lagi ya kelainan-kelainan yang kecil-kecil dan sebagainya. Ya. Tapi sesuai dengan waktu yang tersedia, mungkin ini yang paling penting dulu yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Ya, saudara-saudaraku seiman semuanya, keluarga besar Askar Kauni seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini, mudah-mudahan wawasan ini akan sangat baik dan berguna buat kita, buat anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk bisa menjaga agar tidak ada kelalaian dan keliruan dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga ibadah puasa itu menjadi secara total bermanfaat dan menjadi pahala amal soleh buat kita semua, insya Allah. Lebih kurang kami mohon maaf. Dari Askar Kauni Zuljalal Bandar Lampung, saya Faisal Ani dan Ustaz Firmansyah menyampaikan selamat berbuka puasa, selamat Idul Fitri, dan semoga seluruh amalan ibadah puasa ini menjadi kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.